Shalom Bisisikin. Oke, kita ketemu lagi dalam ibadah Bisisikin. Yuk kita mau siapin hati kita mau memuji Tuhan, kita mau bersemangat sama Tuhan. Kita mau nyanyi kalau kita tuh istimewa. Hey, tangannya jangan lupa ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus, ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Karena kita semua istimewa di matanya Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk kabarkan Injil. Siapa yang siap? Ayo siap. Karena percaya Semuanya adik-adik siap. semuanya siap. Yuk kita mau terus memuji Tuhan. Kita katakan kalau Tuhanlah yang semakin bertambah untuk terus dipuji dan disembah. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun kami masih kecil, kami masih anak-anak, kami percaya Tuhan yang mampukan kami untuk kami bisa memberitakan Injil Tuhan. Kami mau Tuhan banyak orang diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan, masa depan kami. Walaupun kami belum bisa melihat, tapi kami percaya Tuhan yang terus menyertai kami, yang memimpin setiap masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus disenangkan lewat setiap puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Tuhan, agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi di minggu ini. Ya, kita mau belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan tentang Nabi Elisa dan orang Aram. Kali ini temanya kebaikan dan belas kasih bagi sesama. Nah, adik-adik, siapa di sini yang kepengen diperlakukan secara nggak baik, diperlakukan buruk sama orang lain? Kakak percaya tidak ada yang mau. Sama kakak juga gak mau. Namanya diperlakukan buruk, diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Nah, kali ini kita mau yuk sama-sama belajar menunjukkan belas kasih kepada sesama, kepada semua orang. Nah, terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana Dia memberikan kasih karunia kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita dengan apa? Memberikan Yesus yang adalah anak satu-satunya Allah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita diperlakukan tidak baik, biasanya kita ngapain? Kalau kita dicubit, kalau kita dipukul sama teman, kalau kita diejek sama teman, kalau kita bahasa kerennya dibully sama orang lain, kita bagaimana sikap kita? Kebanyakan mungkin akan membalas. Nah, di sini kita belajar bagaimana supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tahu memberikan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan, mau mengampuni, mau memaafkan. Nah, sama seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang yang sangat baik. Dia setia sebelumnya kepada nabi sebelumnya dia, yaitu Nabi siapa? Yang terangkat ke sorga, ayo dengan naik kereta berapi. Ayo, ada yang ingat gak minggu lalu loh? Nabi Elia, ya pintar, banyak yang betul ya, dari kedengeran gitu. Nabi Elia kak, Nabi Elia, ya semuanya betul. Nah ya, Nabi Elia. Nah, Nabi Elisa ini adalah nabi yang setia. Kemanapun Nabi Elia melangkah, dia pergi melakukan pelayanan, melakukan mujizat, di situ Nabi Elisa ada. Ya, dia sayang sama Nabi Elia karena memang betul-betul dia memiliki kasih Tuhan di dalam hatinya. Nah, adik-adik, banyak sebetulnya ya yang ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Elisa. Nah, super kebenaran kali ini adalah aku ingin menunjukkan belas kasih dan kebaikan kepada semua orang. Ya, menunjukkan belas kasih dan kebaikan kepada semua orang. Kita juga bisa seperti Nabi Elisa yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan padahal orang lain belum tentu pantas menerimanya. Ya, misal kayak kita dicubit, dipukul, terus kita diam tidak membalas. Waduh, kayaknya gatal banget, kayaknya kesal banget, tapi kita coba untuk sabar. Wah, luar biasa. Padahal kita sudah diperlakukan tidak baik, tapi kita tetap melakukan hal yang baik. Kakak juga punya ya pengalaman, contoh ini pengalaman yang simpel, namanya kita hidup sama-sama berdampingan dengan tetangga. Kakak punya sendal baru, itu kakak beliin buat si Jenis. Ternyata besoknya sendalnya hilang. Nah, dan kakak tahu bahwa sendalnya itu pindah ke rumah tetangga. Ya, sendalnya Jenis pindah ke rumah tetangga. Kalau kakak misalnya mau balas gitu atau gimana, kakak ambil aja itu terus ngomel-ngomel. Tidak, tapi mama juga mama lagi jadi salah. Kakak juga ngajarin sama Jenis, jangan kamu balas apa yang orang lakukan jahat itu kepada kita, terus kita balas lagi. Nggak boleh. Biarin aja. Kalau dia mau ambil sendal kamu, ya sudah nggak apa-apa. Nanti mama beri lagi. Mungkin dia butuh sendal itu. Dia kepengen punya sendal yang seperti kamu punya. Dan ya puji Tuhan, Jenis juga diem. Dan puji Tuhan ya, kita sama-sama belajar. Mungkin itu udah hal-hal yang sulit. Misalnya mainan kita diambil orang. Waduh, ngamuk, waduh mama. Kayak begitu. Wah, langsung disamperin orangnya, diomel-omelin, apalagi orang tua yang ikut-ikutan. Banyak kan gini nih, dengerin ya. Juga sebagai orang tua kadang gini, kalau kamu dipukul, balas pukul.
Kalau kamu dicubit, balas cubit. Ajaran yang gak betul. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan belas kasih. Bagaimana kita harus berlaku sebaliknya. Ketika diperlakukan jahat, kita tetap melakukan apa yang baik. Mungkin susah ya, tapi ingat orang tua, ajarkan sesuatu yang baik buat anak-anak. Tanamkan sesuatu yang baik. Jangan dipukul ya balas pukul, ditendang ya balas tendang. Itu tidak ada di dalam ajaran Kristen. Ya, oke. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua nih, jadi kakak juga dikhotbah nih buat orang tua. Ya, jangan pernah lagi mengajarkan yang seperti itu. Kalau masih ada yang seperti itu, bertobat. Ya. Nah, kita akan diajarkan untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, banyak sekali yang Nabi Elisa lakukan. Salah satunya ketika kita tahu baca di Alkitab itu mata kapak yang timbul mengapung ketika lagi tebang-tebang pohon. Rombongannya si Elisa ini katanya mata kapak itu adalah besi yang berat banget. Kalau udah tenggelam ya dia nggak bisa timbul. Tapi Nabi Elisa melakukan mujizat, dia tetap baik. Dia melakukan kebaikan dengan apa? Dia potong kayu, dia potong ranting atau kayu terus dilemparin ke sungai di mana mata kapak itu tenggelam. Ajaib banget. Ternyata apa? Mata kapak yang begitu berat, yang mustahil bisa mengapung, dia mengapung. Lalu yang kedua adalah bagaimana kebaikan yang Elisa lakukan di tengah-tengah ketakutan. Ingat nggak yang minggu lalu pelayannya takut, tempatnya itu dikepung sama tentara Aram. Dia nggak tahu bahwa banyak sekali tentara Allah justru yang membela dan melindungi mereka. Ya, jadi ketika Elisa berdoa dan membuat mata si pelayan itu melihat, jadi dia nggak takut lagi. Itu adalah juga suatu kebaikan. Kalau misalnya ada teman kita nih ketakutan, aduh aku takut, nanti aku nggak bisa, aduh aku takut jalan ke situ. Tapi kita bilang, nggak apa-apa, jangan takut, ayo aku temenin. Itu hebat, baik, perbuatan yang baik ya. Kalau misalnya ada orang yang ragu gitu, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya melakukan ini, aku bisa nggak ya, suaraku kan nggak begitu bagus untuk bernyanyi, aduh aku nggak bisa nih ngegambar yang bagus. Tapi kita sebagai teman mendukung, kamu pasti bisa, kalau kamu belajar pasti bisa, ayo semangat terus. Itu juga adalah suatu kebaikan ya. Nah, yang ketiga juga apa? Ketika tentara Aram dikepung di kota Samaria, tempatnya orang Israel tinggal ya. Yang ketika mereka tuh waktu itu kan dibikin buta tuh, yang minggu lalu kan kakak cerita bahwa mereka dibuat buta sama Tuhan. Dan si Elisa menggiring loh, dia menggiring membawa pasukan tentara Aram itu ke tempat kawasan orang Israel di Samaria. Ayo kalau mau ikut aku, ikutin aku, suaraku. Dan dia ngikutin semua tentara Aram dan akhirnya sampai dikepung di Samaria. Nah, ketika Tuhan membukakan mata tentara Aram lagi, mereka ketakutan. Mereka ada di tengah-tengah kawasan musuh mereka. Pasti tuh orang Israel juga udah pada berdiri, udah pada ngeliatin gitu, udah ketakutan dong. Ya, karena takut mereka pasti akan dibunuh sama tentara Israel. Tapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa datang ke Raja Israel bilang gini, jangan dibunuh. Emang kalau musuh ditangkap itu harus selalu dibunuh? Kalau kata si Elisa nih, mungkin bahasanya kayak gitu. Emang kalau kita ketemu musuh, mereka udah terjebak, terdesak, terus harus kita bunuh? Kan tidak. Ayo kita melakukan apa yang baik. Gimana? Orang-orang tentara Aram itu dikasih makan loh sama orang-orang Israel. Itu atas apa? Atas suruhan Nabi Elisa. Nabi Elisa itu baik. Dan bukan cuman dikasih makan aja, tapi mereka juga disuruh pulang dalam keadaan selamat, tanpa luka, tanpa apapun. Jadi mereka tentara Aram pulang dengan selamat. Ya ampun, mereka mungkin udah ketakutan, aduh aku akan dibunuh sama Israel, aku akan mati saat hari ini juga. Tapi tidak. Ternyata apa? Orang Israel diajak untuk bisa memberikan kasih, memberikan belas kasih kepada musuhnya. Nah, adik-adik, ini contoh adalah Elisa yang begitu baik. Ya, kita juga bisa. Jangan selalu melakukan, aku akan balas dendam. Dia sudah berbuat jahat sama saya. Saya juga pantas membalas mereka. Mungkin kalau secara manusia bisa. Ya, dicubit balas cubit, ditendang balas tendang, dimarahin balas marahin. Tapi kita mengambil keputusan yang bertolak belakang, yaitu kita melakukan apa yang diminta Tuhan untuk menjadi orang-orang yang baik. Nah, super ayat
kali ini ada di dalam Matius 5 ayat 44 yang berbunyi seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kakak ulangin. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, adik-adik, ayo kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah salah sama kita. Tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Kalau ada yang kurang, kalau kita punya lebih, kasih. Mari kita tunjukkan belas kasih kita kepada semua orang, kepada semua teman-teman. Ya, jangan lagi membalas yang jahat dengan jahat, membalas kejahilan juga dengan kejahilan, ya, membalas kenakalan dengan kenakalan. Kakak percaya adik-adik sanggup, bisa. Adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa, yang di dalam hatinya sudah ditaruh benih belas kasihan sama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kisah kebenaran firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita berdoa semuanya adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa seharusnya kami itu gak layak Tuhan untuk hidup, karena kesalahan dan dosa-dosa kami begitu banyak. Tapi Tuhan Yesus sayang sama kami, memberikan pengampunan, memberikan kasih karunia anugerah buat kami. Dan karena itu Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan untuk memberikan kasih kami kepada orang-orang, bahkan kepada orang-orang yang tidak menyukai kami, yang membenci kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang baik. Kami mau menjadi anak yang gampang mengampuni. Kami mau memilih untuk menjadi anak-anak yang baik, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan pelajaran mengenai Elisa betul-betul tertanam dalam hati kami. Bahwa kami percaya bahwa kami punya Allah yang membela kami. Kemanapun kami melangkah, kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang membela kami. Yang kedua, bahwa kami tahu Bapa, bahwa Tuhan memberikan kepada kami benih belas kasih di dalam hati kami, sehingga kami pasti mampu Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu, bahkan mengasihi musuh-musuh kami. Berkati kami Tuhan, berkati setiap yang sakit, memberikan kesembuhan buat setiap yang sakit, dan berikan kelegaan Bapa buat setiap mungkin ada yang kesusahan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini kisah Nabi Elisa. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, dadah.